Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang keseimbangan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya sendiri Mulda Putri Zakiyah dengan NIM K1A020043 dan rekan saya Mahra Murniati Salam dengan NIM K1A020038. Untuk reaksi kesetimbangan dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah pembuatan amonia. Amonia adalah gas yang tidak berwarna, mudah terlarut dalam air, berbau khas, dan merupakan senyawa nitrogen yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kegunaan amonia dalam kehidupan sehari-hari sangatlah banyak, dan paling sering dimanfaatkan untuk pelarut organik, bahan peledak, obat-obatan, dan bahan dasar pupuk urea. Amonia dibuat dengan bahan sederhana yang ada di udara dengan cara mereaksikannya dengan nitrogen dan gas hidrogen, tentu dengan melakukan khusus. Proses pertama kali pembuatan amonia dilakukan oleh Fritz Harbert dan Kurt Bosch, sehingga pembuatan amonia ini juga dikenal dengan proses Harbord. Persamaan reaksinya adalah sebagai berikut. N2 gas plus 3H2 gas menghasilkan 2 NH3 gas. Contoh yang kedua adalah pembuatan asam sulfat. Pembuatan asam sulfat dilakukan melalui proses kontak. Caranya dengan membakar belerang murni di udara agar terbentuk gas SO2. Reaksinya yaitu S plus O2 menghasilkan SO2. Beberapa kegunaan asam sulfat sebagai berikut. 1. Sebagai bahan dasar pada industri cat, plastik, aki, tekstil, dan bahan peledak. 2. Digunakan pada proses permurnian minyak tanah. 3. Sebagai bahan dasar pupuk amonia sulfat dan asam fosfat. 4. Untuk menghilangkan karat besi pada baja sebelum dilapisi seng atau timah. 5. Untuk membuat zat berwarna. Contoh yang ketiga adalah pembuatan gas klorin. Pembuatan gas klor dilakukan dengan proses reakon. Caranya dengan mengoksidasi gas asam klorida dengan oksigen di udara. Reaksinya berlangsung dengan persamaan sebagai berikut. 2HCl plus per 2O2 menghasilkan H2O plus Cl2. Reaksi tersebut dapat dipercepat dengan katalis CuCl2. Selain dengan katalis, reaksi dapat dipercepat dengan mengatur suhu optimal reaksi, yaitu sekitar 430 derajat Celcius dan tekanan 200 atm. Hal ini karena reaksi kesetimbangan tersebut berlangsung secara eksoterm. Contoh yang keempat adalah pengaturan pH darah. pH darah dipertahankan sekitar 7,4 oleh larutan penyangga, misalnya H2CO3. Plasma darah mengandung gas CO2. Gas CO2 membentuk pasangan asam basa konjugasi antara asam karbonat atau H2CO3 dengan ion hidrogen H+ untuk mempertahankan pH. Reaksinya yaitu CO2 plus H2O menghasilkan H2CO3. Apabila darah bersifat basah, jumlah ion H+ akan berkurang karena diikat oleh ion amin basa, sehingga kesetimbangan bergeser ke kanan. Apabila darah bersifat asam, kesetimbangan bergeser ke kiri karena ion H+ dari asam menambah konsentrasi ion H+ pada H2CO3. Kelima yaitu siklus oksigen dalam tubuh. Oksigen dalam tubuh manusia diangkut dan diikat oleh hemoglobin dalam darah. Proses ini berlangsung dalam reaksi kesetimbangan. Hb plus O2 menjadi HbO2. Oksigen diangkut oleh darah ke paru-paru. Semakin lama, jumlah oksigen dalam darah semakin bertambah banyak. Di dalam paru-paru kesetimbangan bergeser ke kanan, kesetimbangan akan bergeser ke kiri apabila oksigen berada dalam jaringan. Kesetimbangan ke kiri menghasilkan oksigen yang digunakan untuk proses pembakaran.
Contoh berikutnya yaitu proses fotosintesis. Pada tumbuhan hijau atau proses pernapasan atau respirasi pada hewan dan manusia merupakan reaksi kesetimbangan. Reaksi kesetimbangan ke kanan merupakan reaksi fotosintesis. Saat kesetimbangan bergeser ke kanan, jumlah oksigen akan meningkat. Oksigen ini akan digunakan oleh manusia dan hewan untuk proses respirasi. Saat kesetimbangan bergeser ke kiri, proses respirasi akan berlangsung cepat menghasilkan gas CO2. Gas CO2 selanjutnya digunakan kembali oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Proses ini berlangsung terus-menerus dan membentuk siklus sehingga di alam terjadi kesetimbangan antara gas O2 dan gas CO2. Mungkin hanya itu dari kami. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.